Ya teman-teman, di sini saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang peran perawat jiwa. Yang pertama yang akan kita bahas tentang pengertian keperawatan jiwa. Keperawatan jiwa adalah area khusus dalam praktik keperawatan yang menggunakan tingkah laku manusia sebagai dasar dan menggunakan diri sendiri secara terapeutik dalam meningkatkan, mempertahankan, memulihkan kesehatan mental klien. Yang kedua, menurut WHO, kesehatan bukan hanya suatu keadaan tidak gangguan jiwa, melainkan mengandung berbagai karakteristik yang adalah perawatan langsung. Komunikasi dan manajemen bersifat positif yang menggambarkan keselarasan dan keseimbangan kejiwaan yang mencerminkan kedewasaan kepribadian yang bersangkutan. Kemudian kita akan membahas tentang prinsip keperawatan jiwa terdiri dari 4 komponen, yaitu perlu teman-teman ketahui. Yang pertama, manusia, lingkungan, kesehatan, dan keperawatan. Kita akan membahas tentang fungsi dari manusia. Fungsi seorang sebagai makhluk holistik yaitu bertindak, berinteraksi, dan beraksi dengan lingkungan secara keseluruhan. Setiap individu mempunyai kebutuhan dasar yang sama dan penting. Kemudian lingkungan. Manusia sebagai makhluk holistik dipengaruhi oleh lingkungan dari dalam dirinya dan lingkungan luar, baik keluarga maupun kelompok atau komunitas. Dalam berhubungan dengan lingkungan, manusia harus mengembangkan strategi coping yang efektif agar dapat beradaptasi. Kemudian kesehatan. Kesehatan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang menunjukkan salah satu segi kualitas hidup manusia. Oleh karena itu, setiap individu mempunyai hak untuk memperoleh kesehatan yang sama melalui perawatan yang edukat. Kemudian keperawatan. Dalam keperawatan jiwa, perawat memandang manusia secara holistik dan menggunakan diri sendiri secara terapeutik. Metodologi dalam keperawatan jiwa adalah menggunakan diri sendiri secara terapeutik dan interaksinya interpersonal dengan menyadari diri sendiri. Kemudian ada manfaat proses keperawatan bagi perawat. Jadi ada beberapa manfaat proses keperawatan bagi perawat. Kita akan membahasnya. Yang pertama, peningkatan otonomi, percaya diri dalam memberikan asuhan keperawatan. Kemudian yang kedua, tersedia pola pikir atau kerja yang logis, ilmiah, sistematis, dan terorganisasi. Yang ketiga, pendokumentasian dalam proses keperawatan memperlihatkan bahwa perawat bertanggung jawab dan bertanggung gugat. Kemudian ada peningkatan kepuasan kerja. Ada juga sarjana atau wahana desimasi IT keperawatan. Ada juga pengembangan karir melalui pola pikir penelitian. Yang berikut bagi klien. Ada beberapa bagi klien juga. Yang pertama, asuhan yang diterima bermutu dan dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Kemudian, partisipasi meningkat dalam menuju perawatan mandiri. Yang terakhir adalah terhindar dari malpraktik. Teman-teman, demikian ini presentasi dari saya. Selamat siang dan terima kasih.